Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Nah, untuk anggota dari kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Adinda Nisha Putri dengan NIM 1101 202058. Kemudian ada Aska Zahra Putri Asari dengan NIM 1101 202542. Kemudian ada Safa Tanaya Paramesti dengan NIM 1101 202106. Dan yang terakhir ada Indah Nurul Hikmah dengan NIM 1101 204191. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Sarah. Pertama-tama, kita akan melakukan perhitungan dengan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet zeros serta subnet ones tidak dapat digunakan. Nah, sesuai ketentuan yang terdapat di tugas besar, kita diminta untuk membuat 3 gedung. Gedung 1 terdiri dari divisi A dengan 64 PC host, lalu divisi B dengan 28 PC host, divisi C dengan 7 PC host, lalu ada gedung 2 yang terdiri dari divisi D dengan 16 PC host, serta gedung 3 yang terdapat 1 buah server yang enable service untuk DNS dan HTTP. Nah, dalam metode VLSM ini kita harus mengurutkan dulu dari yang terbesar hingga terkecil dari PC host-nya. Nah, kalau dilihat dari ketentuan, maka kita bisa mengurutkan. Yang pertama itu ada divisi A, divisi B, divisi D, lalu divisi C. Selanjutnya ada server dan router pada gedung 3, lalu ada router gedung 1 dan 3, serta router gedung 2 dan 3. Nah, kalau kita lihat di tabel selanjutnya, ada notasi dan jumlah host. Notasi ini merupakan prefix yang dapat menentukan jumlah host yang diperlukan. Misal contohnya di divisi A dia terdiri dari 64 PC host. Jadi nanti IP address-nya akan di slash atau memiliki slash yang notasinya memiliki jumlah host sebanyak 64. Tetapi karena di pengertiannya tadi subnetnya subnet zeros dan subnet ones-nya tidak bisa digunakan, jadi kita harus menggunakan notasi dengan jumlah host yang lebih banyak daripada yang diperlukan. Jadi divisi A ini kita menggunakan prefix yang slash 25 dengan jumlah host 128, bukan yang slash 26 dengan jumlah host 64. Lebih jelasnya di tabel selanjutnya. Misal contohnya di server dan router gedung 3. Server dan router gedung 3 ini dia network address-nya yaitu 192.88.40.232/30. Seperti di tabel sebelumnya, /30 memiliki jumlah host sebanyak 4. Tetapi kalau dilihat di usable address range-nya, dia hanya 2 IP yang bisa digunakan, yaitu 192.88.40.233 sampai 192.88.40.234. Karena yang harusnya ada 4 host yang pertama dan yang terakhir tidak bisa digunakan. Host pertama merupakan host yang 0, sedangkan host terakhir digunakan untuk alamat broadcast address, yaitu 192.88.40.235. Jadi nanti untuk konfigurasi IP untuk server dan router gedung 3, kita bisa menggunakan IP mana saja asalkan masih di dalam jangkauan atau masih di dalam usable address range yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya ada PC divisi A dengan network address 192.88.80.40.0 dengan slash 25 yang jumlah hostnya sebanyak 128.
Lalu usable address range-nya ada 192.88.40.1 sampai 192.88.40.126 dengan broadcast address-nya 192.88.40.127. Selanjutnya ada PC dari divisi B dengan network address-nya 192.88.40.128/27 dengan usable range-nya 192.88.40.129 sampai 192.88.40.158 dengan broadcast address-nya 192.88.40.159. Lalu ada PC divisi C dengan network address-nya 192.88.40.160/28 dengan usable address range-nya 192.88.40.161 sampai 192.88.40.174 dengan broadcast address-nya yaitu 192.88.40.175. Lalu ada PC divisi D dengan network address-nya 192.88.40.192/27 dengan usable address range-nya 192.88.40.193 sampai 192.88.40.222 dengan broadcast address-nya 192.88.40.223. Lalu ada router gedung 1 dan 3 dengan network address-nya 192.88.40.224/30 dengan usable address range-nya 192.88.40.225 sampai 192.88.40.226 dengan broadcast address-nya 192.88.40.227. Yang terakhir ada router gedung 2 dan 3 dengan network address-nya 192.88.40.228/30 dengan usable address range-nya 192.88.40.229 sampai 192.88.40.230 dengan broadcast address-nya 192.88.40.231. Nah, kemudian saya akan jelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP dan fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user lain dengan mudah walau berbeda tempat. Sesuai dengan tugas besar yang telah ditentukan untuk membuat 3 gedung, jadi kelompok kami di gedung pertama, di gedung 1 itu ada 1 router, 3 switch, masing-masing switch terhubung ke 2 host PC atau secara total terdapat 6 PC. Kemudian di gedung 2 terdapat 1 router dan 1 switch, yaitu switch-nya terhubung ke 2 host PC atau secara total terdapat 2 PC. Dan yang terakhir di gedung 3 terdapat 1 router dan 1 server. Berikut topologi jaringan yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat 3 gedung. Yang berwarna ungu itu menunjukkan gedung 1 yang terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Kemudian yang berwarna kuning menunjukkan gedung 2 terdiri 1 divisi, yaitu divisi D. Dan yang terakhir, warna biru menunjukkan gedung 3 yang terdiri dari server dan router. Saya akan menjelaskan tentang proses ping. Ping adalah singkatan dari paket internet doppler. Kegunaan utama perintah dari ping ialah untuk mengecek konektivitas internet. Apabila server berhasil menjawab paket kiriman dari perangkat klien, maka artinya koneksi berjalan dengan baik. Berikut simulasinya.
kita ke divisi A ke B, pilih salah satu PC, terus diklik, terus pilih command prompt, terus diketik ping, terus masukkan alamat IP yang dituju. Terus di enter. Di sini udah berhasil, maka paket send itu 4, receive-nya itu 4, loss-nya itu 0 atau 0% loss. Terus jadi selanjutnya kita ke divisi C ke D, pilih salah satu PC, terus diklik, terus klik command prompt, terus ketik ping, terus masukkan alamat IP yang dituju. Terus enter. Di sini sudah berhasil, paket send-nya itu 4, receive-nya itu 4, loss-nya itu 0 atau 0% loss. Jadi simulasi selanjutnya di divisi D ke server, pilih salah satu PC, ke desktop, terus klik command prompt, ketik ping, terus masukkan alamat IP yang dituju. Terus enter. Sudah berhasil juga, jadi send-nya itu 4, receive-nya itu 4, loss-nya itu 0 atau 0% loss. Jadi di sini divisi A ke B itu nya sudah berhasil, divisi A ke C-nya juga sudah berhasil, dan divisi A ke D juga nya sudah berhasil, divisi A ke server juga sudah berhasil, divisi B ke A nya juga sudah berhasil, divisi B ke C nya juga sudah berhasil. Divisi B ke D nya juga sudah berhasil, divisi B ke server nya juga sudah berhasil. Divisi C ke A nya juga sudah berhasil, divisi C ke B nya sudah berhasil, divisi C ke D nya juga sudah berhasil, divisi C ke server juga nya juga sudah berhasil. Divisi D ke A nya juga sudah berhasil, divisi D ke B nya juga sudah berhasil. Divisi D ke C nya juga sudah berhasil, divisi D ke server nya juga sudah berhasil. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Syafa. Selanjutnya, kita akan membahas akses server domain via web browser. Kita di sini akan melihat apakah divisi-divisi yang sudah kita buat tadi bisa terkoneksi dengan domain yang sudah dibuat sebelumnya melalui via web browser. Selanjutnya, kita akan masuk langsung ke simulasi. Sebelum kita melihat apakah bisa terkoneksi, kita pertama-tama harus lihat dulu alamat domain yang sudah dibuat. Caranya, kita klik di server, lalu kita pilih menu DNS. Nah, sudah terbuat alamat domain yang akan kita cek, yaitu alamatnya kelompok2.com.
lalu kita close. Kita akan mencoba di divisi A, B, C, dan D. Pertama, kita akan coba dulu di divisi A. Kita klik di salah satu PC-nya. Lalu kita ke web browser. Lalu kita ketik alamat yang sudah kita tahu tadi domainnya, yaitu kelompok2.com. Lalu kita klik Go. Nah, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah menandakan bahwa PC di divisi A sudah terkoneksi dengan domain server yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita cek di divisi B. Kita pilih salah satu PC yang ada di divisi B, masuk ke desktop, lalu web browser. Kita masukkan lagi alamat domain yang sudah dibuat tadi, kelompok2.com, Go. Terlihat bahwa di divisi B juga sudah terkoneksi dengan domain server yang sudah dibuat. Selanjutnya, ke divisi C, masuk ke web browser, kita ketik alamat domainnya, kelompok2.com, terus kita pilih Go. Nah, selanjutnya, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti sudah terkoneksi. Selanjutnya, kita ke divisi terakhir, yaitu divisi D. Lalu kita masuk ke web browser. Kita ketikkan lagi alamat domainnya. Lalu kita pencet Go. Terhubung. Berarti bisa disimpulkan bahwa divisi A, divisi B, dan divisi C, serta divisi D sudah terkoneksi dengan alamat domain atau akses server domain via web browser. Selanjutnya akan masuk ke proses routing table router yang akan dijelaskan oleh teman saya, Indah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa routing table. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi, sedang router algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Berikut simulasinya. Kita ke gedung 1, kita klik router, terus kita ketik enable, enter, terus ketik show IP route, terus di enter. Nah, maka pada divisi A dan divisi B dan C itu sudah terkoneksi. Jadi selanjutnya kita ke gedung 2, kita klik router, terus kita ketik enable, terus ketik show IP route, terus di enter. Nah, di sini divisi D juga sudah terkoneksi. Jadi simulasi selanjutnya kita ke gedung 3, kita ketik enable, di enter, ketik show IP route, terus di enter. Nah, pada gedung 3
semua gedung ketiga itu router ke servernya sudah terkoneksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aska. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ARP. ARP memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Nah, protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address juga dari suatu perangkat. ARP digunakan jika ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal, misalnya pada jaringan Ethernet yang memang melakukan alamat sebelumnya, yang melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Nah, yang pertama dilakukan pada ARP ini adalah ARP akan melakukan pengiriman berupa pesan yang bersifat menyeluruh atau broadcast. Isi dari pesan tersebut dikirimkan berupa MAC address dari suatu host dengan berdasarkan alamat IP yang dimiliki oleh setiap host. Nah, pesan tersebut dikirim secara menyeluruh kepada semua host yang terhubung dalam satu jaringan tersebut. Nah, yang kedua, setelah pesan tersebut dikirimkan ke host tujuan, maka host tersebut akan membalas pesan yang bersifat spesifik atau MAC address yang sesuai dengan ID yang diminta. Nah, kita langsung saja ke simulasinya. Nah, di sini kita masuk ke router ke router di gedung 1, kita melakukan pengecekan ARP di gedung 1 dahulu. Nah, di sini kan bekas yang tadi kita exit dulu. Nah, setelah itu kita enable, dan setelah di-enable kita ketik show ARP. Nah, berikut adalah proses ping yang telah dilakukan pada gedung pertama. Setelah itu, di gedung kedua, kita juga melakukan hal yang sama pada routernya, di exit, dan kita enable, lalu kita tekan show ARP. Nah, berikut adalah hasil ping yang telah dilakukan pada gedung kedua. Selanjutnya, di gedung ketiga, kita lakukan di router pada gedung ketiga, kita exit dulu, kemudian kita enable, dan kita tekan show ARP. Nah, ini adalah hasil ping sebelumnya pada gedung ketiga. Selanjutnya yaitu MAC address. MAC address adalah merupakan identifier unik yang diberikan oleh produsen ke bagian perangkat jaringan. Atau MAC address adalah singkatan dari media access control, dan masing-masing pengenal dimaksudkan agar suatu kode unik ke perangkat tertentu. Jadi MAC address ini adalah sebuah kode unik dari host-hostnya. Nah, kita langsung aja ke simulasinya. Nah, di simulasi ini kita masuk ke bagian switch-nya di gedung pertama. Kita enable dulu. Kemudian kita ketik show MAC address table. Nah, ini merupakan kode unik yang dimaksud atau MAC address-nya dari divisi A. Atau di gedung pertama juga sama, ini adalah MAC address di gedung pertamanya. Nah, selanjutnya kita lakukan juga gedung kedua, yang dimana gedung kedua ini memiliki 2 PC dan memiliki 1 switch.
Di sini kita seperti tadi enable, kemudian kita ketik show, kasih MAC address label. Nah, ini adalah merupakan kode unik atau MAC address dari gedung kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.